Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah, yang saat ini ikut menyimak melalui audio video streaming Asy-Syifa TV, baik warga Indonesia maupun warga negara-negara sahabat dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dan juga dari negara-negara lain yang sering menyimak pembahasan ilmiah dan nasihat-nasihat agama di channel Asy-Syifa TV, di FB, di YouTube dan sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis tasyakur bin ni'mah, majelis silaturahmi di antara kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan majelis doa dan tawassul. Khususnya kita mendoakan untuk saudari kita Ibu Hajah Epi, yang insya Allah tahun ini akan melaksanakan haji ke Baitullah dan akan melaksanakan ziarah kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para kekasih Allah daripada ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, terutama sanad-sanad agama, sanad-sanad iman, Islam, ihsan, sanad keilmuan, semuanya berawal dari situ. Tidak ada sanad agama ya tanpa melalui ahlul baitnya dan para sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sanad agama tanpa melalui
para tabi'in dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Nggak bisa kita loncat kepada Allah, loncat kepada Rasul, nggak bisa. Maka makna kembali kepada Allah, kepada Rasul itu yakni maknanya kembali kepada para ulama-ulama ahli ijtihad yang merupakan mata rantai agama, ya, mata rantai keilmuan, mata rantai Quran dan Sunnah adalah para ulama. Bagaimana mungkin kembali kepada Quran hadis tanpa ulama? Nggak mungkin. Tanpa sahabat, tanpa tabi'in nggak mungkin, ya. Nah, kita ziarah ke sana itu akan mengunjungi para sanad-sanad keilmuan kita. Di sana pokoknya di Madinah Al-Munawwarah lebih dari 10.000 sahabat Nabi yang dimakamkan di Madinah, di Baqi'. Yang di Baqi' itu, ya, belum di Uhud. Di Uhud kan puluhan para sahabat yang gugur di medan perang Uhud. Belum lagi di Badar, ya, belasan di Badar yang gugur di medan perang Badar. Belum di Ma'la di Makkah, ya, di mana Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi yang pertama dan terakhir dimakamkan di sana. Leluhurnya semua para habaib, para sayyid, para syahid adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, karena Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan dari selain Sayyidatuna Khadijah, kecuali dari Sayyidatuna Maria yang dari Mesir, ya, yaitu Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhu, namun wafat di masa kecil, ya. Jadi yang melahirkan keturunan Nabi sampai saat ini menyebar ke berbagai negara, ya, termasuk Wali Songo yang masuk ke Indonesia, termasuk Kanjeng Syarif Hidayatullah Cirebon radhiyallahu an, itu adalah dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Dan di Ma'la ada dua putra Nabi, yaitu Sayyidina Qasim yang Nabi suka, ya, disebut Abul Qasim, ya. Dan adik Sayyidina Qasim yaitu Sayyidina Abdullah yang suka disebut Sayyid Tayyib Thohir, ya, itu wafat di masa kecil sebelum masa kenabian, dimakamkan di Ma'la bersama ibunya di situ. Lalu di sana ada para sahabat Nabi banyak, ya, yang Buya ketahui kira-kira 49 sahabat Nabi yang dimakamkan di Ma'la. Lalu para tabi'in juga banyak, para tabi'in, para imam-imam besar, termasuk sanad-sanad keilmuan para ulama, ya, terkhusus ulama-ulama Indonesia seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, di sana, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sana, termasuk yang dari Indonesia, dari Banten, ya, leluhur kita adalah Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Nawawi Banten, ya, dimakamkannya di Ma'la. Dan termasuk wali dari Sumedang, Pangeran Mekah, yang dimakamkan di Ma'la. Ada banyak sekali para ulama mata rantai keilmuan yang dimakamkan di Ma'la, ya. Ma'la itu di Makkah, dari Masjidil Haram tidak jauh. Nah, kita akan menziarahi para kekasih Allah. Ke sana itu juga kita akan menziarahi tempat-tempat suci,
tempat-tempat agung secara global yang diziarahi di Makkah, tanah haram Makkah, di Madinah, tanah haram Madinah. Namun di Makkah ada tempat-tempat yang lebih istimewa lagi. Apa? Adalah Ka'bah, ya, Masjidil Haram. Di lingkungan masjid ada Hajar Aswad, tempat istimewa. Dalam bangunan Ka'bah yang mana orang berdoa di sana dijamin ijabah, ada Multazam, ada Hijir Ismail di bawah talang emas Mizab, ada tempat tawaf antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, yaitu sudut Yamani yang mengarah ke negara Yaman dan sudut Hajar Aswad. Itu dijabah doa. Ada makom Ibrahim, yaitu batu tapak. Makom Ibrahim itu batu tapak, bukan kuburan, ya, tapi batu tapak. Tapak kakinya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tercetak di batu itu ketika membangun Ka'bah. Karena waktu membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, Nabi Ismail yang ngangkut batu gitu kan, istilah sekarang ngaduk lah gitu kan, Nabi Ibrahim yang masang bangunan, ya. Tapi Nabi Ibrahim itu ketika sudah tinggi bangunannya, ya, istilah orang Sunda mah esteger, ya, istilah orang Sunda, bukan istilah ahli bangunan, bukan, ya, istilah orang Sunda cuma esteger, ya. Nah, nggak pakai Nabi Ibrahim itu ketika kesusahan, batu ngomong yang ada di sebelah Nabi Ibrahim, menawarkan diri ingin ikut berjuang di jalan Allah, ya, membangun Ka'bah, ya, Baitullah yang menjadi kiblat sholat seluruh hamba-hamba Allah, ya, yang beriman. Insyaallah Baitullah, rumah Allah, yakni rumah Allah itu artinya tempat Allah menyimpan rahasia-rahasianya, tempat Allah, ya, menumpahkan kasih sayangnya, ampunannya, ya, pertolongannya bagi hamba-hambanya, ya, yang mengagungkan Allah, hamba-hambanya yang taat kepada Allah, hamba-hambanya yang sholat, ya, menghadap ke Ka'bah. Dan berdoa juga afdalnya kan menghadap ke Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, batu ini ingin ikut berjuang. Ngomong, diterima lamarannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Ibrahim menginjakkan kedua kakinya, telapak kakinya di atas batu tersebut. Maka terbanglah batu itu sesuai dengan keinginan Nabi Ibrahim, naruh batu-batu kan di bangunan Ka'bah itu. Nah, terus sampai selesai dalam waktu singkat. Lalu Nabi Ibrahim kembali lagi ke tempat batu tadi, ya. Begitu Nabi Ibrahim mengangkatkan kakinya turun dari batu, ternyata sudah tercetak, ya, telapak kaki Nabi Ibrahim dua-duanya tercetak di batu itu, nggak ada lebok. Masya Allah, ya. Jadi batu itu ingin punya saksi, ya, ingin punya saksi berjuang di jalan Allah, ya. Sehingga kaki Nabi Ibrahim, Masya Allah, tercetak di situ. Kalau kita kadang-kadang berjuang di jalan Allah itu nggak mau ada saksi, ya, nggak mau. Kalau berjuang di jalan Allah nggak mau sakit,
nggak mau keluar duit, gitu kan? Nggak mau capek, ya. Sekali-kali ngaji kemalaman, terus pulang flu, sakit, udah nggak mau lagi kapok, kapok. Gitu kan? Ikut berjuang, kan? Bantu bangun pesantren, ya, keseleo itu kan? Waktu ngakut bata, udah kapok deh, kapok. Bukan syukur, tapi malah kapok. Ya, kalau orang-orang yang ngerti itu, ya, kebanggaan nanti di hadapan Allah itu ketika ada bukti, ada saksi. Makanya Sayyidina Utsman bin Maz'un, sahabat Rasulullah SAW, beliau menangis waktu sakaratul mautnya, disaksi oleh rekan-rekannya, sahabat-sahabat yang lain. Nah, begitu ditanya, ini mau mengeluarkan roh, mayubkika, ya, apa yang menjadikan kau menangis? Kata rekan-rekannya, beliau menjawab, saya nangis karena saya mengingat di hadapan Allah, di mana sahabat-sahabat saya punya bukti berjuang di hadapan Allah, itu punya bukti berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah SAW, yang tangannya putus, yang lehernya putus, yang badannya robek kan, dengan pedang, dengan tumbak dan sebagainya. Sementara saya tiap ikut Rasulullah berperang tidak pernah terkena sabetan-sabetan, musuh nggak pernah terkena. Jadi ini yang saya sedihkan ketika saya menghadap Allah. Mana bukti saya berjuang bersama Rasulullah? Allah menangis, yang jadi menangis itu seperti itu. Allah. Sampai wafatlah beliau. Ketika wafat, karomah beliau diriwayatkan oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, kumpulan keramat para wali dari sahabat Nabi. Dibahas termasuk Sayyidina Utsman bin Maz'un. Begitu mau dimandikan, dibuka gamisnya, ada 70 itu kan tapak sabetan pedang di tubuhnya dan mengeluarkan darah segar. Padahal beliau nggak apa-apa, barusan aja nggak apa-apa. Itu karomah beliau. Ya, ini Allah buktikan keinginan beliau, dan Allah buktikan dia juga punya saksi, gitu kan. Allah buktikan di waktu dimandikan, wah, sobek-sobek tubuhnya dan mengeluarkan darah segar. Allah. Jadi kalau berjuang itu bagusnya punya apa? Punya saksi, bukti, kan? Ada sawah yang dijual, pantes tuh berjuang itu. Saya punya sawah hilang, emas saya hilang, dipakai apa? Dipakai bangun masjid, pakai bangun pesantren, gitu kan? Nah, ini mah bukan sawah pingin utuh, duit ingin tambah banyak, gitu kan? Gitu kan? Berjuang ingin ikut, korban nggak mau, kan? Kan itu mah apa ya, tukang sulap ya, tukang sulap. Allah. Nah, lalu tempat-tempat suci di sana ya banyak sekali, tempat-tempat agung banyak sekali. Itu makom Ibrahim, kalau berdoa di belakang makom Ibrahim dijamin diijabah. Masya Allah. Juga di sekitar Masjidil Haram di situ ada apa? Ada Zam-Zam. Yang mana Zam-Zam ini air yang diberkahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, masya Allah, beliau memberi contoh, mengambil keberkahan dari Zam-Zam tersebut, padahal beliau adalah sumbernya keberkahan. Masya Allah. Beliau minum Zam-Zam sambil berdiri, dalam hadis diriwayatkan. Lalu beliau menabur-nabur air tersebut ke wajahnya, ke badannya. Di Zam-Zam ada
Sayyidina Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dulunya beliau itu tubuhnya kerempengan, lemah itu kan, ya lemah karena udah agak tua sih. Ceritanya beliau mukim di Makkah di zaman masih bersama Nabi juga, selama sebulan di Makkah itu. Beliau tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, hanya zam-zam doang. Tiba-tiba beliau menemukan sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Tubuhnya menjadi kuat, kekar, sehat, sembada, gagah, tenaganya luar biasa. Ya. Ketemu dengan Rasulullah SAW, curhat kepada Nabi. Cerita selama di Mekah tidak makan apa-apa, cuma minum zam-zam. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab kepada Sayyidina Abu Dzar bahwa zam-zam itu ta'amu tu'min. Ya. Masya Allah. Wa shifa'u sukmin. Apa? Itu intisarinya makanan, kata Nabi, dan obat segala penyakit. Bahkan dalam hadis Nabi itu memberi kabar gembira, menyarankan kepada sahabatnya kalau minum zam-zam itu harus sampai betul-betul kenyang sekali. Kan kalau makan minum tidak baik kalau kenyang kan, tapi zam-zam itu kebalik, malah afdolnya kenyang sekali. Kenapa? Kalau minum zam-zam kenyang itu ada efek. Apa efeknya? Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit sifat hati yang buruk, akhlak hati yang buruk. Di hati ada suudon, di hati ada hasud, di hati ada ya ria, kalau ibadah suka ria, kan? Kalau kepada orang lain suka menganggap remeh, gitu kan? Dirinya menganggap sombong, suka ujub dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini penyakit-penyakit hati. Penyakit hati. Nah, cara pengobatannya di sana adalah dengan minum zam-zam. Ternyata Sayyidina Abu Dzar bukan cuma urusan hati saja ya yang terbebas, tapi juga tubuhnya, badannya menjadi sehat dan kuat. Ya. Makanya minum zam-zam itu harus cek urang sudama saben tepna. Ya. Saben tepna. Jangan sedikit-sedikit. Ya. Allah, itu air yang barokah. Bahkan dalam keterangan lain, kalau kita berdoa ya, sambil minum zam-zam, yakni minum zam-zam kita berdoa di situ menghadap ke Ka'bah, itu dijamin diijabah doa kita. Diijabah doa kita. Itu istimewanya zam-zam. Ya. Allah. Terus juga di sana ada Safa dan Marwah, ya. Yang mana Safa itu gunung batu dulunya, kan sekarang sudah dipapas ya sebagian. Marwah juga begitu. Itu Safa Marwah itu dua gunung yang mana siapa yang berdoa di situ diijabah oleh Allah. Safa Marwah ini termasuk daripada syiar Allah, inna safa wal marwata min syairillah, termasuk syiar Allah. Subhanallah. Kalau kita berdoa dalam tawaf dijamin diijabah. Makanya dari dulu zaman sahabat, jadi kalau ada hal yang membingungkan, kalau ada keinginan, kalau ada kekhawatiran, kalau ada ketakutan, itu larinya ke Ka'bah, tawaf, berdoa, tawaf. Nah, nanti dijawab oleh Allah. Itu cepat jawabannya, cepat jawabannya. Kalau kita bingung, kalau kita apa,
Dulu zaman sering apa ya, sering jamaah hilang. Dulu pernah Buya sendiri ya, hilang istrinya, ada hilang suaminya yang sudah tua-tua. Lapor ke sana, ke Ka'bah. Ayo tawaf. Tawaf sunnah 2 rakaat. 7 keliling, lalu salat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah. Ya. Itu waktunya tidak lama. Setelah tawaf langsung ada berita. Ya. Itu sudah ada yang nganterin katanya. Padahal sudah 2 hari 2 malam nggak ada. Dan ada yang seminggu nggak ada. Ya. Ada yang nganterin. Ada wanita orang Madura bahasa Indonesia tidak ngerti, ikut Buya dulu. Bahasa Sunda apa lagi? Nenek-nenek udah tua. Masya Allah. Hilang di Arafah. Di Arafah keluar lagi hukum nih. Hilang di Arafah. Dicari-cari kemana? Gak ada. Arafah kan luas. Ya. Udah ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu sampai ke Mina ya. Masya Allah. Begitu sampai ke Mina ya. Tiba-tiba ada orang nganterin ke tenda, tapi orangnya nggak kenal. Tapi kok tahu tenda kita ya. Langsung ditaruh. Ada kejadian yang hilang, dia ketemu kita sudah ke Mekah lagi. Kita cerita, dia cerita dijamu, dibawa wukuf di Arafah, ke Muzdalifah pakai mobil pribadi. Wah enak dia, kita bingung. Sampai dikasih duit, pakaian gitu kan. Nah ke Mekah udah tawaf, Masya Allah. Jadi di sana itu tempat-tempat ijabah doa itu banyak. Kalau di kita nggak ada tempat ijabah, ya? Yang ada waktu ijabah. Jadi tempat ijabah itu susah kalau di kita. Kalau di sana waktu ijabah, tempat ijabah ada semua sana. Dan apa aja keinginan, cuma godaannya gitu. Jadi sudah dihadirkan di tempat ijabah, bunga doa. Gogodana teh gitu, gogodana teh. Leungit kabingung teh. Hilang kebingungannya, hilang keinginannya. Terbius dengan makanan, minuman, dengan gitu kan. Obrolan dengan teman-teman dan sebagainya, jalan-jalan, tawaf di mall. Itu hilang, terbius. Akhirnya nggak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya nggak ada kebingungannya, nggak ada keinginannya. Sadar-sadar udah pulang lagi. Begitu udah pulang lagi ke Indo, alah aing loba hutang can kabayar. Saya ternyata ingat lagi punya hutang yang belum terbayar. Aduh, saya ingin itu, ingin ini, saya. Ya. Sudah saya mau berangkat lagi. Kalau sudah di sini kan sulit mau berangkat lagi. Oseh-osehan oge. Coba mau berangkat lagi harus berapa tahun lagi, bahkan bisa puluhan tahun. Bahkan juga kalau sudah tua-tua itu kan terancam tidak bisa berangkat lagi, ya, gitu. Makanya kalau mau daftar jangan nunggu dari sekarang. Dari sekarang berapa tahun ya kalau kita daftar sekarang? Kira-kira 20 tahun. Ini coba. Nih Buya Agus nih. Berapa tahun usia? 52. 52. Hah? 52. Nah, kalau ditambah 20. Itu pun kalau panjang umur. Itu pun kalau sehat. Kan? Itu pun kalau punya duit. Itu pun kalau tidak punya masalah. Jadi nggak bisa duit segalanya, nggak bisa. Saya banyak tuh nggak bisa.
kan? Masih banyak faktor-faktor lain, ya. Bahkan sudah sehat, sudah duit punya, pokoknya segala siap, tapi nggak pergi juga. Kenapa? Hatinya tidak diinginkan oleh Allah. Dulu, wah menggebu-gebu ingin pergi lagi. Pas sudah waktunya berangkat, tidak diinginkan oleh Allah hatinya. Ya. Jadi tidak dijamin orang dengan duit bisa berangkat. Ya. Allah. Makanya kalau mau pergi haji jangan minta duit sama Allah. Ya Allah, saya minta duit yang banyak. Jangan, pokoknya minta rezeki bisa pergi haji yang mabrur. Udah gitu aja. Ya. Urusan duit ya gimana Allah aja lah. Sehat gimana Allah, aman gimana Allah, nanti gimana Allah. Ya. Jangan dicicil, dipikirin sama kita, nanti stres. Nah, pingin banyak duit, buktinya omdo. Sebetulnya kalau kita mau pergi haji jujur-jujuran, ini yang suka merokok. Rokok Garpit itu berapa? Hah? 20.000 kalau kita berhenti merokok. Ya, sebulan berarti 600.000. 1 tahun berarti 7 juta 1 tahun. Jangan 10 tahun sekarang. Coba 7 tahun. 49 juta. Coba 7 kali 7 juta. Jadi 50 400. Wah, eta mah geus aya pekerjeng bekal balanya segala bahaya. Beli sajadah, beli sorban. Bisa 7 tahun. Itu baru hitungan dari rokok doang. Belum baso, belum sirop, belum jalan-jalan. Eureun lah. Jadi makan jangan ingin sama rendang. Jangan dulu lah, biasa we asin peda gitu dah. Ya. Coba itu akan lebih cepat. Jadi bohong kalau mengatakan tidak mampu, itu bohong. Kalau tidak punya sekarang ya mungkin saja. Ya, tidak punya duit seukuran umpamanya untuk daftar haji, mungkin saja. Tapi kalau tidak mampu, bohong. Jadi ternyata kita itu banyak omdo, gitu kan? Ke haji pingin berangkat, udud hayang sebeh, ulin hayang, gitu. Pakaian hayang, gitu. Sawah hayang, gitu. Tenan naon ka hayang mereka oge. Dan matematika eta itu kurang kaharti teman. Ya, keur hayang ka Mekah ya. Itu. Jadi dari sekarang harus sudah mulai nabung, cepat nabungnya. Usahakan nabungnya jangan di kita, jangan di bank kita, jangan di ceng-celengan, jangan dikorekan. Susah-susah beli kan gitu ya. Di bank sorangan dicokotan terus kan, beak deui gitu kan, titipkan. Makanya Buya barusan ada yang mulai itu kan nabung, kan banyak di Banjaran yang ikut sama Buya nabung ya kan, nabung banyak yang nabung. Alhamdulillah dikabul oleh Allah. Ternyata kalau dengan cita-cita tambah doa terus, padahal nyicilnya juga nyek-celek. Setiap ngaji di Masjid Agung 2 Jumat sekali
bayar. Tapi tiba-tiba dalam waktu yang singkat, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, kok Allah ngasih rezeki yang tiba-tiba tidak disangka sebelumnya. Akhirnya bisa melunasi. Coba, udah berapa puluh jamaah haji Ashifa yang ikut dari Banjaran. Ceritanya seperti itu. Dari mulai nabung dulu. Istilah Buya mah ngahuluan. Ngahuluan heula. Ngahuluan. Jadi memulai nabung khusus untuk haji dan ziarah kepada Nabi. Jangan diganggu. Walaupun ada godaan apapun, jangan diganggu. Karena kalau uang yang sudah diniatkan untuk haji dan ziarah kepada Nabi, itu kalau diganggu, itu akan menjadi bala bagi kita. Ada cerita banyak kejadian dari zaman dulu katanya. Guru-guru bilang begitu, orang tua bilang gitu. Ceritanya ada jemaah haji, Buya, ini terjadi beberapa orang. Saya ini butuh untuk itu, untuk ini dan sebagainya, mau diambil dulu tabungannya. Padahal sudah diakadin, sudah didoakan. Nah, mau diambil dulu, dikasih nasihat. Suatu hari ada seorang suami istri datang. Dia sudah naruh di Buya kira-kira 70 juta lebih lah. Dikasih nasihat dulu, jangan. Tapi dia melihat ada laba yang menjanjikan. Satu dari jual beli mobil bekas, kedua dari nanam itu ikan di mana itu di Cirata. Lagi musim itu saat itu dulu. Buya kasih tahu, itu kan menurut kita. Kalau menurut Allah lain. Kalau menurut kita, wah ini pibatiun gitu kan. Jadi kalau diambil dulu itu nanti tidak lama ya, dikembalikan lagi dan sudah punya untung besar. Mobilnya sudah ada, yang mau jualnya, yang mau belinya sudah ada, bayangkan. Kan? Kolamnya sudah siap, tinggal nanam bibit itu di sana. Nah, dikasih tahu jangan. Ini menurut cerita dan bukti sering terjadi. Akhirnya maksa udah kasih. Begitu dikasih, akhirnya dalam waktu singkat dia menangis datang ke rumah. Hancur semua, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Modalnya habis. Tidak lama kemudian cerai suami istri sampai sekarang. Nah, ada lagi kejadian seperti itu. Dan makanya Buya sering ngasih tahu kalau sudah diniatkan, diikat janji dengan Allah, diikat janji dengan Rasulullah SAW, jangan diganggu. Lebih baik minjem aja lah kalau butuh duit, minjem, jangan diganggu. Kenapa? Itu cerita orang tua, tapi bukti gitu kan. Hadis bukan. Percaya enggak percaya silakan. Kan? Tapi buktinya seperti itu sering terjadi. Ya, jangan diganggu. Kenapa? Karena su'ul adab. Su'ul adab kepada Allah, su'ul adab kepada Nabi. Kalau sudah dijanjikan. Tapi setiap yang sudah dijanjikan itu nanti akan ditolong Allah. Nah, istilah Buya mah ngurak. Jadi kalau didoain dulu, niat, dibimbing gitu kan, mulai nabung. Nah, istilah Buya mah ngurak. Jadi ngurak kalau sudah kena itu kan, ruruhitna itu kan, di mana gecak keterukit. Nah, sampai kapanpun, walaupun belut uling kan, kayak ujungnya tetap bakal ngegolosor, bakal benang. Ya, maka Buya menyaksikan banyak yang sengsara, rumah juga nggak punya. Rumah dia nggak punya. Allah, dia orang luar, ceritakan orang Padang. Orangnya masih ada sekarang. Orang masih ada di Sumedang. Nangis datang ke rumah, minta bantuan apa? Buat bayar kontrakan. Dia tidak punya siapa-siapa di sini. Dia janda. Dan datang ke rumah ke ibu di situ di Sumedang di Pangkalan. Nah,
sekarang dagang, belajar. Nih dikasih modal pakaian, dagangkan. Nanti modalnya ke sini kan, labanya ambil. Akhirnya modalnya maju, dia dagang ke jamaah Syifa. Kalau pengajian dia suka sambil dagang. Pas musim haji nggak lama, berapa bulan dari situ datang lagi nangis. Kenapa? Tersentuh mendengar cerita-cerita tausiah tentang bagaimana suguhan Allah bagi orang yang bertamu kepada Allah. Kan kalau haji itu bertamu kepada Allah, sahibul baitnya siapa? Ya Allah. Dan apakah Allah akan membiarkan tamunya tidak disuguhin? Kalau Allah ngasih suguhan, Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, kira-kira suguhannya apa? Dan Allah, ya. Pahami oleh kita. Maka orang pergi haji dijamin masuk surga. Orang yang pergi haji semua dosanya diampuni oleh Allah, sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang pergi haji diijabah doa. Orang yang pergi banyak hadis-hadis cerita tentang suguhan-suguhan Allah. Belum suguhan dari Rasul. Kalau kita ziarah ke Madinah, sahibul baitnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa sahibul bait yang begitu kaya raya, yang begitu rahmatan lil alamin? Masya Allah, akan membiarkan tamunya terbengkalai? Enggak. Terlantar? Enggak. Akan dihormat, akan dijamu. Makanya Nabi menjamin, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kelak yaumul qiyamah. Allah, Rasul menjamin. Bayangkan, di saat sholat kita, ibadah kita dianggap sampah oleh Allah, di saat dosa-dosa kita numpuk, kan? Yang resikonya adalah api neraka di hadapan mata kita, di saat setiap orang yang paling dekat juga, ibu kita yang begitu sayangnya kepada kita, nanti akan seperti musuh dengan kita. Tapi Nabi kita tidak. Nabi kita oleh Allah dikasih kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada siapa saja yang beliau inginkan, yang disebut syafaat. Bayangkan, gak ada lagi harapan kita saat itu kecuali pertolongan Nabi. Mau menjagokan amal, mana amal sholat anu terbalik? Sholat ingat kapasa, sholat ingat lagu, sholat ingat itu, ingat itu, ingat hutang segala rupa. Sholat itu, coba sholat seperti itu. Kita saum Ramadan, saum anu ngada daguan maghrib. Puasa naon gitu. Puasa tuh ngada daguan maghrib. Masya Allah, antem 5 menit deh kamu lagi diambuan. Allah, ya. Coba seperti apa ibadah yang mana yang bisa dijagokan untuk menjadi tiket surga? Sementara dosa yakin jelas abrek-abrek tiap hari, tiap waktu. Coba kalau tidak ada syafaat Nabi, bagaimana mungkin kita bisa masuk surga? Nah, Nabi menjaminkan orang yang ziarah kepada Nabi, dijamin oleh Nabi akan diberikan syafaat oleh Nabi nanti yaumul qiyamah. Bayangkan, siapa yang tidak ingin? 50 juta itu jadi tidak ada harganya, 100 juta gak ada harganya. Andai kata ongkos haji 1 M sekali jadi gak ada harganya. Surga jaminannya, ampunan Allah, syafaat Nabi, rahmat Allah, diijabah doa. Coba bayangkan. Subhanallah, ya, subhanallah. Makanya kita perlu tahu tentang suguhan-suguhan dari Sohibul Bait yang begitu hebat. Kita perlu tahu, ya, Masya Allah, yang akan dikunjungi itu siapa? Yang akan dikunjungi itu apa? Harus tahu. Bukan cuma manasik haji itu bukan cuma mengetahui tentang rukun haji saja.
Bagaimana praktek niat, bagaimana praktek pakai kain ihram, bagaimana talbiyah, bagaimana tawaf sa'i, bagaimana gunting rambut, bagaimana wukuf di Arafah, bagaimana mabit di Muzdalifah, bagaimana mabit di Mina, bagaimana melempar sumur di Mina dan sebagainya. Bukan. Itu mah yang bodoh juga bisa. Yang bodoh juga bisa. Andai kata di sini tidak ngaji manasik haji, asal ikut bareng-bareng, ya nanti juga kan akan melakukan, nanti juga akan tergiring terus melakukan. Ya, paham. Tapi ada sesuatu yang sangat penting harus diketahui dari sekarang. Kita akan menghadap siapa? Kan? Kita akan bertamu kepada siapa? Ya. Makanya Buya kalau dalam manasik haji itu mengingatkan terus kepada jemaah haji itu. Ingat, kita ini adalah akan menjadi tamunya Allah Rabbul Alamin, dan akan menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, junjunan semua makhluk Allah yang awal yang akhir, rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi semua alam semesta, yang memiliki syafaat uzma pada hari kiamat. Ingat, kita itu akan bertamu kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, akan bertamu kepada para kekasih Allah, para wali-wali besar, para ulama, para syuhada, para solehin. Kita akan ada di tempat yang mana satu amal soleh kita itu oleh Allah dibayarnya seperti dibayarnya dengan 100.000 kali lipat. Itu kalau di Mekah. Di Madinah 1.000 kali lipat. Ya, Masya Allah. Bagaimana dengan ziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ziarah kepada Nabi, subhanallah, sudah itu keuntungan yang tiada bandingannya. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah akan mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan hujan kasih sayang dari Allah dengan dasar Quran. Dasarnya Quran, nasnya Quran. Ya, dasarnya Quran dan nasnya Quran. Lihat dalam tafsir-tafsirnya semuanya tentang firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalam firman Allah itu? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Allah bikin undang-undang. Allah bikin undang-undang dan kontrak perjanjian dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Undang-undang dan kontrak perjanjian dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Quran apa? Allah berfirman, wahai kekasihku Muhammad, walau annahum idzalamu anfusahum, andai kata manusia mereka berdosa, sebesar apapun dosanya, yang mana dosa itu sekecil apapun berhadapan dengan siksa kalau tidak ada ampunan Allah. Di dunia berhadapan dengan berbagai azab dan bala, musibah dan sebagainya. Musibah yang terjadi di muka bumi semua adalah karena dosa manusia. Ya, siksa kubur karena dosanya, siksaan di akhirat karena dosanya. Tapi Allah bikin kontrak perjanjian dengan Nabi kita. Idzalamu anfusahum ja'uka, lalu mereka itu menghadap kepada kamu, kepada engkau, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Jadi Allah kontrak perjanjian dengan siapa? Rasulullah. Perhatikan ini Qurannya. Fastaghfirullah, lalu mereka di hadapanmu meminta ampun kepada Allah. Kata Allah, wastaghfara lahumur rasul, lalu mereka juga dimintakan ampunan kepada Allah oleh Rasulnya, yakni oleh engkau Sayyidina wa Maulana Muhammad.
apa yang akan mereka dapatkan kalau menghadap kepadamu? Ya, lawajadu, maka pasti mereka akan menemukan Allah kepada Allah tawwaban, yang menerima taubatnya. Artinya mengampuni semua dosanya, sebesar apapun, sebanyak apapun dosanya. Lalu rohiman, dan akan menemukan kepada Allah yang mencurahkan kasih sayangnya. Rohim, ya. Ini kontrak perjanjian antara Allah dengan Nabi kita. Bagi siapa ini jaminan ini? Bagi orang yang menghadap Nabi. Jauka, menghadap Nabi. Apa menghadap Nabi ini di masa hidup? Lah, ayat ini umum. Di masa Nabi masih hidup, di masa Nabi sudah wafat. Karena Nabi itu semuanya hidup. Di alam barzakhnya, ingat, mendengar, melihat, mengetahui kita umatnya, menjawab salam kita, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, ya, terkecuali Allah akan mengembalikan rohku kepada jasadku hingga aku menjawab salamnya. Coba yang salam kepada Nabi, setiap sholat kita salam. Berapa kali kita salam dalam sholat? Kalau sholat fardu saja 5 waktu, berarti berapa kali? Hah? Salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berapa kali? Kalau sholat fardu doang, hah? Berapa? Sholat fardu itu berapa waktu? Terus baca assalamualaikumnya berapa kali? 2 kali dalam tasyahud awal, tasyahud akhir. Tapi subuh nggak ada tasyahud awal, kan? Berarti berapa kali? 9 kali. 9 kali. Itu belum kalau dengan sunnahnya. Kalau qobliyah ba'diyah, kalau witir, kalau pakai duha, kalau tahajud, kalau sholat-sholat yang lain, setiap sholat pasti membaca salam kepada Nabi. Assalamualaikum, salam sejahtera atas engkau, atas engkau, engkau, bukan atasnya, tapi atas engkau ya Rasulullah. Ayuhan Nabi, wahai Nabinya Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh, beserta rahmatnya dan keberkahannya. Allah. Apakah dikira Nabi tidak mendengar? Apakah dikira Nabi tidak menjawab? Coba berapa miliar umat Islam, siang dan malam, lalu beda negara, beda waktu, lalu salam yang di luar sholat, lalu baca ya Nabi, salam alaika, ya Rasulullah, salamun alaik, dan sebagainya, itu kan salam kepada Nabi. Apa Nabi tidak menjawab? Dalam hadis sahih, Nabi menjawab, Nabi mendengar. Artinya tidak akan ada detik, 1 detik pun, kan? Ingat, 1 kali 24 jam, kecuali akan penuh dengan yang salam kepada Nabi, dari bangsa manusia, dari bangsa jin. Artinya Nabi selalu hidup di alam kuburnya, menjawab salam kita. Maka ulama mengatakan bahwa amal ibadah yang paling utama di Madinah nih, setelah fardu adalah ziarah kepada Nabi. Amal ibadah yang paling utama di Mekah setelah fardu adalah umroh. Coba baca kitab Idhah Manasik oleh Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, imam para ulama dalam madhab Syafi'i. Kalau kita ungkap, wah, dalam 4 madhab, buka kitab manasiknya, pasti semua akan membahas tentang ini. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan satu riwayat kejadian yang diterima, kan, sampai kepada Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi. Dari siapa? Dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau
mengatakan setelah kami menguburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang ada orang Baduy ziarah kepada Nabi sambil dia itu menangis, menabur-naburkan tanah kuburan ke kepalanya. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah mendengar dari engkau dan engkau telah menerima dari Allah, yaitu wahyu Allah, yang diantara wahyu Allah itu ada firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Dibacakan ayat itu. Saya datang ke sini ya Rasulullah memohon ampunan Allah, ingin diampuni oleh Allah. Tiba-tiba Sayyidina Ali mengatakan, beliau, semua yang hadir mendengar jawaban dari Nabi dari dalam kubur. Apa? Innallaha qad ghafara lak, sesungguhnya Allah sudah mengampuni kamu. Allah. Itu lain lagi dengan riwayat Sayyidina Utbi. Ada lagi riwayat Sayyidina Utbi. Sayyidina Utbi, beliau kan kuncen makom Nabi dulu itu zaman tabi'in. Datang orang Baduy, sambil nangis menghadap Rasulullah SAW, lalu membacakan salam kepada Nabi, ngomong curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, kan, saya telah mendengar Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, dibacakan. Saya datang ke sini memohon ampunan Allah, ingin diampuni oleh Allah, ya Rasulullah, kan. Nangis dia, lalu membacakan 2 bait syair yang masyhur syairnya dalam kitab-kitab ulama. Ini orang Baduy itu. Apa syairnya? Begini, ya khairan man, ya khairan man dufinat fil qa'i a'dhumu fatawla min tibihin al-qawwal akad nafsin fida'u liqubrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karam. Ini 2 bait ini syair ini. Dia sambil menangis. Wahai manusia mulia, yang paling baik, yang dimakamkan di makam ini, di kuburan ini, sehingga dengan dikuburkannya engkau di sini, semua tempat di muka bumi ini menjadi wangi, semuanya menjadi baik. Jiwaku, jiwa ragaku menjadi tebusan bagi kuburan yang engkau berada di kuburan ini, yang penuh dengan segala kebaikan. Dia lalu pulang. Di jalan, Sayyidina Utbi ini cerita, yang penjaga makom itu, setelah ini pulang, baru aja dia pulang sambil menangis, Sayyidina Utbi, tiba-tiba saya ngantuk, kata beliau. Begitu ngantuk, saya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kuburannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada saya, ya Utbi, wahai Utbi, ilhaqil Arabi, susul itu orang Baduy itu, katakan sama dia bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Coba, siapa yang merasa tidak berdosa dan siapa yang tidak menginginkan ampunan Allah, 1 miliar itu cetek, gak ada apa-apa. Cetek, gak ada apa-apa. Kita mau datang kepada siapa? Makanya Buya Amanah dalam manasik perbanyak salawat dari sekarang. Kita ini orang berdosa, ingin ampunan Allah. Haji kita belum tentu diterima oleh Allah. Seperti semua sholat kita, puasa kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau kita dimintakan ampunan oleh Rasulullah, dan maka semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan sudah banyak contoh-contoh. Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya meriwayatkan tentang kisah yang tadi, dan banyak ahli tafsir yang lainnya meriwayatkan. Nah, cukup bagi kita orang yang berpikir, apalagi yang merindukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat, sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Maka jangan sayang-sayang kepada kebun, kepada sawah, jangan. Ya,
Jangan. Ayo jual saja. Pergi. Ayo menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah. Kita ini mau mati. Tadi malam Buya membahas dongeng dengan jemaah tadi malam. Buya saya mau ingin umroh, ya, mau minta doa, yang mau jual itu, jual. Buat apa? Kita mau mati, nggak ada yang dibawa. Kalau kita sudah mati, belum tentu dipakai ibadah oleh anak cucu kita. Yang penting kita ada untuk kan bekal keluarga kita, ada untuk bekal anak-anak kita. Udah ya, bekal-bekal yang memang ya pokok-pokok saja, tidak berlebihan lah. Nah, kita kalau punya lebihnya, ayo pakai terus menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rasul, mengambil keberkahan segala macam. Berdoa di sana. Nah, jangan sayang kepada harta, jangan. Yang miskin, yang kaya, semua akan mati, akan meninggalkan semuanya. Nanti akan menyesal di alam kubur. Akan menyesal. Kita tidak pernah menghadap Rasulullah, kita tidak pernah melakukan haji. Akan menyesal. Karena kepangkatan dan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan haji, orang yang ziarah kepada Nabi itu luar biasa. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana pangkat yang Allah berikan, suguhan, tempat, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan haji, yang ziarah kepada Nabi. Di saat orang dibiarkan oleh Allah di mahsyar, orang yang datang kepada Nabi ditarik oleh Nabi. Sini kamu. Ditarik, diselamatkan oleh Nabi. Di saat yang lain dilemparkan kepada api neraka, orang yang ziarah kepada Nabi ditarik oleh Nabi. Sekarang kita mungkin berpikir bisa ketawa dan sebagainya, tapi nanti kalau sudah mati tidak akan bisa. Sebab itu situasi kondisi yang sebetulnya nanti, bukan sekarang. Sekarang masih tertipu dengan nikmat itu, nikmat ini, ya. Tapi nanti akan melihat sendiri bagaimana neraka itu, bagaimana getirnya, bagaimana situasi nanti itu, bagaimana. Nah, betul-betul kita di situ, yang kita harapkan adalah ampunan Allah. Yang kita harapkan adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kalimat ini manfaat. Ya, ini TFI doakan dan Buya doakan dan semuanya doakan yang mau berangkat ke sana dari Indonesia, ya, dari berbagai penjuru dunia. Semua diselamatkan oleh Allah. Semua dikasih haji mabrur semuanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Ya. Dan mudah-mudahan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, tetangganya, sahabatnya, semuanya dalam keadaan selamat, membawa keberkahan. Ya. Kita doakan pemerintah yang mengurusnya, kita doakan dikasih kemampuan, ya, dikasih kelancaran, keselamatan, baik Indonesia maupun Arab Saudi. Kita doakan. Alhamdulillah. Dan yang membimbing ini adalah kalau Buya ini cucu, ya, cucu. Atau dalam satu sisi juga adik bisa, dan keponakan bisa, ini cucu bisa, ya. Ini yang mau membimbing, ya. Kebetulan Teh Happy ini alhamdulillah bisa berangkat tahun ini dan dilimpahkan ke beliau, ya. Alhamdulillah, bahagia ya. Ini dari sama istrinya itu keturunan dari Eyang Agung Mahmud. Sama istrinya ini ibunya, ya, ibunya putra Mama Ajengan Masyhud di Al Istiqomah, Mama Ajengan Uhud. Mama Ajengan Masyhud itu putranya Mama Aceng Kolyubi. Mama Aceng Kolyubi putranya Mama Kiai Abdul Muhyi. Kiai Abdul Muhyi putranya Mama Eyang Zainal Hasan. Yang Zainal Hasan itu saudaranya Ma Acah. Ma Acah itu ibunya Mama Eyang Cibaduyut. Ya. Mama Eyang Zainal Hasan putra Eyang Agung Mahmud, Eyang Agung Zainal Arif Mahmud. Itu ibunya adalah Ma Ibu Kasina.
Mah Ibu Kasinah itu putranya Mah Pangulu Muhammad Hasan Cipatik. Mah Muhammad Pangulu putranya yang dalam Ibrahim Cipatik. Yang dalam Ibrahim Cipatik itu terus keturunan Cipatik ada. Terus ke Mahmud juga ada karena yang dalam Ibrahim Cipatik mantunya yang dalam Haji Abdul Malik Mahmud. Terus lagi dari Eyang Agung, istri Eyang Agung itu Mah Ibu Kasinah punya putra adalah putranya bukan Eyang Agung dari istrinya yang pertama dari Singaparna punya putra Eyang Tatimudin Cigonewah. Yang Tatimudin Cigonewah menikah sama Mah Arjibah. Mah Arjibah itu adiknya Mah Ampiyah, keturunan Eyang Dalem. Mah Ampiyah punya putra Mah Mursifah punya putra Mama Eyang Bojong, punya putra Apa, punya putra Buya. Jadi ini dekat ini kan. Enggak tahu tahun gitu itu nasabna ada apa. Ibu ya mah tahu kan. Tahu naon sababna sieun disebut anak jadah. Pun bapak mah gitu, pun bapak mah euy cenah mun teu nyaho anak saha turunan saha ti luhurna teh anak jadah cenah deui. Sieun disebut anak jadah si nyawa tuh kaki mah. Disebut anak jadah mung kaki sorangan teuing atuh. Ya ironis bahasa kiwarimanya. Nah gitu panginten ya Ibu ya, cukup sakitu ya sing manfaat sing bari samarunga haji sararea. Sing dibabarikeun ku Allah subhanahu wa taala. Nyan aya nama beda gerasa. Aya nama aya magnetan gerasa. Pulang dari sini ada magnetan dari hatinya. Yang tadi marada lebar keneh ku sawah ayeuna mah moal gerah. Pulang dari sini insyaallah wah. Kenapa sudah dicas? Cas hatinya. Cas insyaallah. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.